Iya, Bu. Kan pasti dibantu. Coba. Mbak MBG, orangnya kan karena dengan SPLK. Bu Nani izin kita ada doorstop. Iya, Bu. Kan pasti dibantu. Coba. Mbak MBG, orangnya kan karena dengan SPLK. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pagi ini pemirsa, Nanik Sdeyang mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala BGN. Nani Sdeyang disebut telah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto dengan alasan kesehatan. Dalam pernyataannya, Nani Sdeyang mengaku akan menjalani pengobatan jantung di luar negeri untuk memperoleh second opinion atas kondisi kesehatannya. Nani menyampaikan bahwa keputusan sudah disampaikan langsung pada Presiden Prabowo Subianto melalui sebuah unggahan yang ditulisnya secara pribadi. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memahami kondisinya dan menyetujui pengunduran dirinya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Meskipun mundur dari jabatan, Nani Sdeyang mengungkapkan Presiden Prabowo tetap memintanya untuk ikut mengawasi jalannya Badan Gizi Nasional. Coba. Mbak MBG, orangnya kan karena dengan SPLK. Kita ada doorstop. Iya, Bu. Kan pasti dibantu. Coba. Mbak MBG, orangnya kan karena dengan SPLK. Nani izin kita ada doorstop. Iya, Bu. Pagi ini pemirsa, kita akan bahas soal keputusan Nani Sdeyang dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, ada Mas Charles Honoris, sudah tersambung bersama kami. Mas Charles, selamat pagi. Pagi, Valen. Pagi. Mas Charles, dari keputusan yang diambil oleh Bu Nani, Nani Sdeyang mundur karena alasan kesehatan dari posisinya sebagai Ketua BGN. Menurut Anda, keputusan seperti ini apa nanti dampaknya? Iya, saya juga baru saja membaca postingan Ibu Nani di media sosial terkait rencana untuk mundur dari BGN, dan tentunya kami menghormati keputusan yang diambil, apalagi kalau memang ini untuk kepentingan berobat ke luar negeri, dan tentu kami juga mendoakan agar Ibu Nani bisa mendapatkan pelayanan kesehatan atau pengobatan yang terbaik untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Namun saya ingin tegaskan bahwa permasalahan yang ada di BGN bukan hanya soal pergantian kepemimpinan saja. Ya, kita mengapresiasi bahwa ada upaya perbaikan tata kelola yang sudah dimulai oleh Ibu Nani, ya, tetapi permasalahannya bukan hanya soal pergantian kepemimpinan saja, tetapi bagaimana kepemimpinan BGN yang baru, ya, ke depan ini, siapapun nanti penggantinya Ibu Nani, bisa melanjutkan memperbaiki tata kelola sehingga bisa memastikan bahwa program MBG ini tidak lagi menyebabkan keracunan, ya, tidak lagi adanya jual beli titik, bisa lebih tepat sasaran, dan juga ya ada perbaikan tata kelola secara menyeluruh lah. Jadi sekali lagi kita ya mengapresiasi upaya perbaikan yang sudah dimulai oleh Ibu Nani, dan saya berharap siapapun nanti yang menggantikan Ibu Nani bisa meneruskan bahkan lebih baik lagi dalam melakukan perbaikan tata kelola di tubuh Badan Gizi Nasional. Oke, supaya tongkat estafet ini terus berlanjut, dari catatan Anda, dari DPR mencatat perbaikan apa saja yang kemudian benar-benar berdampak dari yang sudah dilakukan oleh Bu Nani Sdeyang sejauh ini? Yang pasti per hari ini sudah lebih dari 41.000 anak atau orang yang menjadi korban keracunan program MBG ini. Dan ini adalah salah satu faktor atau salah satu hal yang sangat-sangat harus segera diperbaiki. Dalam perjalanan karirnya di BGN, saya lihat Ibu Nani
lumayan rajin melakukan sidak ke dapur-dapur, dan saya rasa ini perlu dilakukan, tetapi bukan secara on the spot, tetapi bagaimana kepemimpinan baru harus membuat sistem pengawasan yang lebih baik lagi untuk memastikan dapur memproduksi makanan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi bagi para penerima manfaat. Yang kedua, dari sisi jumlah penerima manfaatnya ya, kita melihat hari ini masih ada 62 juta penerima manfaat. Kalau kemarin kita menyimak statement dari Ibu Arum, Wakil Kepala BGN, bahwa ke depan BGN akan melakukan refocusing penerima manfaat, maka jumlah penerima manfaatnya kan tidak lagi ditargetkan menjadi 82 juta, tetapi lebih difokuskan kepada anak-anak yang membutuhkan ya, contoh anak-anak dengan kondisi gizi buruk atau yang rentan stunting, sehingga kepemimpinan BGN yang baru nantinya harus lebih bisa fokus dalam menentukan penerima manfaat sehingga program MBG ini bisa tepat sasaran. Tidak seperti sekarang kalau kita buka media sosial banyak sekali postingan-postingan yang menunjukkan bahwa beberapa sekolah itu anak-anaknya tidak mau makan MBG dan sisa makanannya sangat banyak. Bahkan celetukannya di media sosial sekarang ini, sisa makanan MBG ini ya lebih bermanfaat untuk pakan ternak gitu ya. Jadi ya ke depan kepemimpinan baru harus lebih bisa fokus ya, penerima manfaatnya harus lebih tepat sasaran, lalu kita harus pastikan bahwa makanan yang disajikan itu aman dan layak untuk dikonsumsi bagi para penerima manfaat. Baik, Mas Charles, kita tahan dulu sebentar dialog kita pagi ini soal bagaimana evaluasi dan kedepannya harus bagaimana untuk tongkat estafet kepemimpinan Kepala BGN. Kita akan saksikan dulu pemirsa tayangan yang satu ini. Kita sudah tersambung juga pemirsa dengan Hasan Nasbi melalui sambungan Zoom. Pak Hasan, selamat pagi. Pak Hasan sudah bisa mendengar suara saya, selamat pagi. Saya bisa dengar suaranya, tapi suara saya bisa dengar nggak, Chan? Ya, bisa terdengar Pak Hasan. Jadi sudah menerima ada pengunduran diri dari Nani Esdeyang, Kepala BGN saat ini. Tindak lanjut selanjutnya bagaimana Pak Hasan? Yang saya tahu ya, kalau teman-teman kalau mau dapat keterangan resmi nanti soal pengunduran Ibu Nani, tentu harus menunggu pengumuman resmi atau pernyataan resmi dari Menteri Sekretaris Negara. Jadi saya minta teman-teman bersabar. Tapi mungkin saya bisa menyampaikan beberapa hal yang saya ketahui. Memang seminggu yang lalu Ibu Nani itu sempat dirawat di rumah sakit selama 1 minggu kurang lebih, dan saya juga sempat menengok beliau ketika beliau dirawat di rumah sakit, dan memang beliau mengalami persoalan kesehatan yang memang harus ditangani dengan lebih serius. Nah, persoalan kesehatan ini mungkin yang menyebabkan beliau merasa, dan pada saat itu juga beliau sampaikan kepada saya ketika saya menengok di rumah sakit, bahwa mungkin kalau keadaan kesehatan dia seperti ini, dia mungkin tidak akan maksimal dalam menjalankan pekerjaan yang sangat berat di BGN. Dan beliau waktu itu menyatakan memang sudah terpikir untuk menghadap Presiden untuk menyampaikan pengunduran diri. Nah, itu yang informasi bisa saya sampaikan kepada teman-teman gitu. Kalau selanjutnya, kalau misalnya nanti Ibu Nani kan juga sudah bikin pernyataan di Facebook ya. Tapi tetap saja saya harus bilang kepada teman-teman, nanti pernyataan resmi pemerintah harus menunggu pengumuman dari Menteri Sekretaris Negara. Nah, kalau misalnya nanti diterima oleh Bapak Presiden, tentu Bapak Presiden akan memilih orang-orang terbaik berikutnya untuk menggantikan posisi Ibu Nani. Baik, tapi sejauh ini dari hari pertama menjabat sebagai Kepala BGN, apakah sudah pernah disampaikan sebelumnya Pak Hasan terkait dengan kondisi kesehatan sampai akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri? Mungkin kondisi kesehatan Ibu Nani ini kemudian menjadi problem bagi beliau adalah ketika memang selama 1,5 bulan terakhir melakukan perbaikan-perbaikan yang luar biasa berat dan luar biasa besar di BGN, itu menyebabkan misalnya waktu istirahat beliau tidak teratur gitu ya.
kemudian juga bekerja jauh lebih keras lagi, karena ini bukan melanjutkan sekedar melanjutkan kepemimpinan di sebuah lembaga, tapi melakukan perbaikan-perbaikan yang luar biasa drastis, luar biasa radikal, dan banyak sekali yang harus diperbaiki, sehingga mungkin ini menyebabkan kondisi kesehatan beliau turun, dan ketika itulah beliau merasa wah ini harus diantisipasi secara serius kondisi kesehatan ini. Kalau sebelumnya kan kelihatan beliau sehat-sehat aja gitu. Oke. Pak Hasan, posisi Kepala BGN ini dilirik betul oleh publik karena sangat penting posisinya. Dengan mundurnya Nani Sdeang, perkiraannya dan seharusnya itu kapan informasi resmi disampaikan kepada publik soal ini? Ya, itu saya minta teman-teman bersabar ya. Saya rasa Menteri Sekretaris Negara akan segera menyampaikan keterangan resmi nanti kepada teman-teman media. Tapi pimpinan BGN itu kan ada 3. Ada Kepala BGN, Ibu Nani Sdeang, dan ada 2 wakil kepala, Ibu Arumsari, yang dulunya menjadi auditor di BPKP, pimpinan BPKP. Kemudian ada Jenderal Trenggono, yang juga diamanahi untuk memimpin BGN ini. Dan kemarin juga Ibu Nani bersama 2 pimpinan lainnya kan sudah melantik 5 eselon 1 kan. 5 eselon 1 yang menjadi deputi-deputi, dan semuanya orang-orang baru yang sudah punya pengalaman panjang di birokrasi, di pemerintahan maupun di penegakan hukum. Jadi secara tim, baik dari pimpinan maupun eselon 1 sekarang sepertinya sudah jauh lebih siap untuk melanjutkan perbaikan-perbaikan di BGN. Oke. Dan kemudian Pak Hasan, Bu Nani baru menjabat kurang dari 2 bulan sejauh ini. Dari catatan Anda, apa yang mungkin harus dilanjutkan oleh kepemimpinan selanjutnya dari yang baru saja dirintis oleh Bu Nani? Ya, Ibu Nani termasuk pimpinan lembaga yang berani melakukan perubahan radikal ya. Ketika beliau memutuskan, beliau mengusulkan kepada Presiden untuk moratorium dulu penambahan dapur-dapur SPP, jumlah ya, dapur-dapur SPPG, dan memeriksa kembali satu persatu dari 27.000 lebih dapur yang sudah beroperasi, supaya kualitasnya kemudian bisa diperbaiki, supaya yang kurang-kurang, standarnya yang kurang kemudian bisa di-upgrade supaya memenuhi standar yang diinginkan oleh BGN. Itu merupakan sebuah tindakan yang berani. Karena bagaimanapun itu kan pasti ada pro dan kontra. Orang-orang yang segera ingin menambah dapur di lapangan tentu tidak terlalu happy dengan kebijakan ini. Dan orang-orang yang misalnya dari manajemen lama yang sudah menyetujui pendirian dapur, yang ada dapur yang sudah berdiri setengah jalan, ada yang sudah 90%, ada yang sudah 80%, tentu mereka kurang happy dengan kebijakan ini. Tapi bagaimanapun kan kebijakan besar Presiden dalam memberikan makan yang layak kepada anak-anak anak-anak sekolah, ibu hamil, balita, ini kan harus betul-betul dikerjakan dengan baik. Tidak boleh ada kesalahan kecil sekalipun. Dan perubahan-perubahan radikal ini harus diambil. Dan Ibu Nani menurut saya bersama 2 pimpinan lain cukup berani menarik rem darurat. Kemarin sempat moratorium penambahan jumlah dapur, di penghentian dulu pemberian makan bergizi gratis selama 1 bulan di masa libur supaya bisa diperbaiki dulu tata kelolanya, bisa disisir lagi satu persatu dapur mana yang benar-benar serius, mana yang kurang serius, mana yang yang sudah layak, mana yang belum layak, termasuk juga menyisir anggota-anggota yang mungkin diduga terlibat dalam penyelewengan oleh manajemen lama. Ini kan sebuah pekerjaan yang tidak mudah ya, sangat-sangat tidak mudah ini, berat sekali ini. Dan di dalam sendiri juga mungkin tidak mudah buat beliau untuk membersihkan sisa-sisa dari penyelewengan yang dilakukan oleh manajemen lama. Dan ini yang akan menjadi perbaikan yang harus dilanjutkan oleh pimpinan berikutnya.
Tapi bagaimanapun saya melihat fondasi-fondasi perbaikannya sudah diletakkan oleh beliau. Nah, fondasi-fondasi ini yang kemudian harus dibangun lagi nih. Bangunan baru yang lebih kokoh, lebih baik, dan secara tata kelola nanti bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Pak Hasan, sejauh ini apakah sudah ada respon dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan mundurnya Nani SD yang kemudian sejauh ini ia baru sempat memimpin sekitar 1,5 bulan menjadi Kepala BGN saat ini? Pak Presiden sejauh ini ya dalam beberapa kali rapat terbatas atau rapat paripurna yang kebetulan saya ikuti sangat mengapresiasi keberanian Ibu Nani bahkan sejak beliau menjadi Wakil Kepala BGN. Waktu beliau menjadi Wakil Kepala BGN, Presiden mengapresiasi keberanian beliau dalam sidak dapur-dapur itu. Teman-teman kan bisa lihat sendiri di media maupun di media sosial, Ibu Nani SD yang setiap hari malah turun ke lapangan mengecek dapur-dapur dan tidak segan-segan kemudian melakukan suspend atau menutup dapur-dapur yang dianggap oleh beliau tidak layak waktu itu atau tidak memenuhi SOP yang ditentukan oleh Badan Gizi Nasional. Nah, Pak Presiden sempat menguji itu berapa kali itu keberanian-keberanian yang dilakukan oleh Ibu Nani. Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Hasan Nasbi karena sudah memberikan keterangan terkini terkait dengan pernyataan mundurnya Nani Sudaryati Deyang yang disampaikan pada publik melalui sebuah unggahannya. Pemirsa, Nani S. Deyang mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Jadi Nani S. Deyang disebut sudah minta izin kepada Presiden Prabowo Subianto atas alasan kesehatan. Dan dalam keterangan resmi melalui akun Facebooknya, Nani S. Deyang menuliskan alasan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Nani S. Deyang mengaku akan menjalani pengobatan jantung di luar negeri untuk memperoleh second opinion atas kondisi kesehatannya. Nani S. Deyang menyampaikan bahwa keputusannya sudah disampaikan langsung pada Presiden Prabowo Subianto. Dan menurutnya Presiden memahami kondisinya dan menyetujui pengunduran diri sebagai Kepala BGN. Meski mundur dari jabatannya, Nani S. Deyang mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk ikut mengawasi jalannya BGN. Jadi pemirsa, yang tadi Anda saksikan itu adalah postingan secara resmi, pribadi yang disampaikan oleh Nani S. Deyang yang diunggah melalui akun Facebook pribadinya. Sebelumnya pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Deyang disebut-sebut sakit sehingga ia tidak bisa menghadiri rapat pada tanggal 17 bulan 7 2026 dengan Komisi 9 DPR RI. Dan dalam rapat sebelumnya, Nani S. Deyang diwakilkan oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang ditunjuk untuk mewakili Nani. Ini adalah salah satu ketidakhadiran Nani S. Deyang karena alasan kesehatan sebelum akhirnya ia menuliskan postingan terkait dengan pengunduran dirinya di media sosial. Yang Anda saksikan ini adalah tulisan Nani S. Deyang yang diunggahnya beberapa waktu lalu dalam akun Facebooknya. Kalau kita lihat pemirsa, perjalanan karir Nani S. Deyang, ia duduk menjadi Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara, Jakarta, dilantik
tanggal 8 Juni 2026. Pelantikan Nani Sdeyang ini pada saat itu menggantikan pejabat sebelumnya, yakni Dadan Hindayana. Kemudian di hari ini tanggal 22 Juli 22 bulan 7 2026, Nani Sdeyang secara pribadi menuliskan pengunduran dirinya melalui akun media sosialnya. Jadi hanya ada waktu 1,5 bulan masa Nani Sudaryati Deyang menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Kemudian kalau kita lihat juga profil Nani Sdeyang Kepala BGN yang sudah dilantik tanggal 8 Juni 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi ia berusia 58 tahun. Ia sempat duduk menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi periode 2025-2026. Kemudian sebelumnya ia menjadi Komisaris Independen Pertamina sejak Juni 2025. Kemudian ia sempat menjadi Wakil 1 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan tahun 2024-2025. Nani Sdeyang juga pernah menjadi Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno waktu Pilpres 2019 silam. Kemudian Nani Sdeyang pernah duduk sebagai seorang pemimpin media kelompok media Peluang KMP dan ia juga adalah seorang jurnalis. Jadi pemirsa, pengunduran diri Nani Sdeyang ini belum disampaikan secara resmi oleh Istana Negara. Kita akan nantikan nanti pernyataan yang disampaikan secara resmi oleh Menteri Sekretaris Negara. Pernyataan resmi yang akan disampaikan oleh Istana Negara. Karena yang saat ini diinformasikan pada publik adalah Kepala BGN Nani Sdeyang mundur dari jabatannya melalui unggahan pribadinya. Selanjutnya pemirsa, kita akan bahas soal pengunduran diri Nani Sdeyang ini dengan Deputi 2 Badan Komunikasi. Ada Mas Timothy Ivan Triono. Mas Timothy, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Mas Timothy, jadi dengan pengunduran diri yang disampaikan melalui media sosial ini, selanjutnya apa yang akan dilakukan untuk menyampaikan ini secara resmi pada publik? Ya, tentu nanti dari Pak Mensesnek atau Pak Seskap akan menyampaikan secara resmi ya berkaitan dengan pengunduran diri Bu Nani begitu. Dan tentu langkah selanjutnya adalah pemerintah akan tetap memastikan bahwa dengan pengunduran diri Bu Nani ini operasional dari BGN maupun operasional dari program MBG sendiri tetap berjalan secara optimal begitu. Yang kedua, mungkin nanti dari Pak Mensesnek atau mungkin dari Pak Seskap nanti akan mengumumkan pengganti beliau begitu. Oke. Mas Timothy, sejauh ini apakah Presiden Prabowo Subianto sudah merespon pengunduran diri Bu Nani Sdeyang? Apakah nanti akan diumumkan dan ada press conference secara langsung? Ingat Bu Nani ini mengikuti Presiden Prabowo Subianto kurang lebih 20 tahun lamanya? Ya, sebagaimana yang sudah ditulis dan disampaikan sendiri oleh Bu Nani bahwa Presiden prihatin dan kasihan dengan kondisi beliau, kesehatan beliau begitu ya. Dan di situ juga Bu Nani menyampaikan bahwa Pak Presiden sudah menyetujui pengunduran diri beliau. Dan kabarnya memang hari ini Bu Nani juga akan langsung ke luar negeri untuk berobat begitu. Hemat saya sih nanti pasti akan ada pengumuman, ada press conference baik dari Pak Mensesnek ataupun Pak Seskap begitu. Mari kita tunggu saja kabar dari Pak Mensesnek ataupun Pak Seskap. Tetapi pada prinsipnya yang disampaikan oleh Bu Nani itu sudah valid, bahwa Bu Nani menyampaikan pengunduran diri karena alasan kesehatan begitu. Oke, Mas Timothy sejauh ini. Oke, Karena Mas Timothy. kabar resminya pasti akan diumumkan langsung oleh Pak Mensesnek begitu. Baik, Mas Timothy, Nani Sdeyang pemimpin kurang lebih 1,5 bulan menjadi Kepala BGN. Dari catatan Anda yang kemudian harus dilanjutkan dalam kepemimpinan setelahnya apa?
Ya, pertama begini ya, kami dari Bako mencatat ada 6 hal besar yang sudah berhasil dilakukan oleh Bu Nani, meskipun menjabat hanya dalam waktu yang cukup singkat begitu ya. Pertama, Bu Nani sudah mengevaluasi hampir 28.000 SPPG yang telah beroperasi. Ini sebuah keputusan berani ya, sebuah hal tegas yang dilakukan oleh Bu Nani, karena saya yakin dan percaya mengambil keputusan mengevaluasi hampir 28.000 SPPG ini bukanlah hal yang mudah ya. Tentu banyak kritikan, pro kontra, ya bahkan lebih banyak kontranya daripada pronya. Tetapi saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bu Nani begitu. Lalu yang kedua, sebanyak 3.000 dapur sudah diberikan klasifikasi A, B, dan C berdasarkan kualitas dan keamanan pangannya begitu. Yang ketiga, Bu Nani juga sudah melakukan moratorium ya, pendirian ataupun pembangunan dapur baru dan memfokuskan ekspansi dapur 3T ya di daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar begitu. Yang keempat, Bu Nani juga berhasil menemukan 414 SPPG yang belum beroperasi, tetapi lucunya ini 414 SPPG ini telah menerima anggaran atau memiliki rekening virtual gitu. Nah, akhirnya juga dari 414 itu, Bu Nani juga berhasil mengembalikan ratusan miliar kepada kas negara. Gitu. Yang kelima, Bu Nani juga berhasil membentuk yang namanya tim reformasi MBG. Ya. Bu Nani itu memimpin refocusing MBG agar lebih menyasar balita, ibu hamil, ibu menyusui, anak SD dan SMP, serta siswa di daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Terakhir, kemarin Bu Nani juga mengganti 5 pejabat eselon 1 dengan tenaga profesional dari Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemenq, BPKP, dan juga Kejaksaan gitu. Jadi artinya kami mencatat ada 6 keberhasilan yang setidaknya bisa kita highlight dalam kepemimpinan Bu Nani dalam waktu yang singkat ini. Begitu, Mbak. Oke. Jadi itu catatan dari Mas Timothy dalam 1,5 bulan kepemimpinan Bu Nani di BGN. Mas Timothy, yang menarik juga adalah di paragraf kedua tulisan Bu Nani di Facebooknya, yang mengatakan kemungkinan Presiden akan membentuk Dewan Pengawas di mana saya disuruh menjadi ketua Dewan Pengawasnya. Nah, yang ditulis Bu Nani ini apakah sudah ada perbincangannya seputar Dewan Pengawas BGN, Mas Timothy? Ya, tentu kan komunikasi itu hanya Bu Nani dan Presiden yang tahu ya, karena itu pasti disampaikan dalam pertemuan tertutup antara Bu Nani dengan Presiden. Tetapi bahwasanya Presiden sangat percaya dengan Bu Nani, Presiden sangat berharap Bu Nani bisa membantu menyelesaikan masalah di MBG, yaitu hal yang benar begitu ya. Tentu Presiden meminta Bu Nani akan terus mengawasi MBG, baik secara formal nantinya sebagai Dewan Pengawas gitu ya, kalau nanti akhirnya diputuskan dibentuk, ataupun secara informal gitu. Kan Bu Nani tetap bisa mengawasi program MBG meskipun tidak menjadi kepala BGN lagi ya. Meskipun Bu Nani nanti sudah tidak menjadi pejabat negara, tetapi beliau memiliki hubungan yang baik dengan Presiden, beliau dipercaya oleh Bapak Presiden, dan tentu saran-saran dari beliau nantinya akan didengar, diterima oleh Bapak Presiden begitu. Dan semuanya tentu kita tunggu ya, press conference ataupun pengumuman resmi dari Pak Mensesnek ataupun Pak Siskap gitu. Begitu juga dengan calon pengganti beliau, pasti nantinya yang valid dan yang akurat adalah yang diumumkan oleh Bapak Mensesnek dan Pak Siskap. Begitu, Mbak. Oke, Mas Timothy, tapi dari perjalanannya sejauh ini, perjalanan BGN, perjalanan Bu Nani, menurut Anda, apakah memang diperlukan yang namanya Dewan Pengawas BGN saat ini? Ya, kembali lagi kan itu hak prerogatif Bapak Presiden ya. Kalau memang nanti berdasarkan pertimbangan dan juga evaluasi dan juga dari masukan dari berbagai pihak, kalau memang dirasa perlu, maka ya Dewan Pengawas itu rasanya patut dipertimbangkan betul. Baik, terima kasih Mas Timothy Ivan Triono, Deputi 2 Badan Komunikasi Pemerintah.